Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Kang Mufti. Bagi Anda yang baru mengenal saya, terima kasih, salam kenal. Dan bagi yang sudah mengenal saya, semoga sharing-sharing saya bisa bermanfaat buat Anda semua ya. Nah, insya Allah saya ingin sharing tentang buku-buku saya ya. Dan khusus sesi ini, khusus sharing kali ini, saya ingin sharing tentang buku pertama saya ya, yaitu judulnya Sukses Kuliah dengan Kekuatan Pikiran. Oke, nah buku ini teman-teman semua, ini menarik ya. Ini diterbitkan tahun, saya lupa nih ya tahun berapa, karena sudah cukup lama ya. Tahun sebentar ya. Nah ini tahun 2011 ya, tahun 2011 buku ini terbit gitu ya. Dan kisah buku ini lahir itu karena the power of kepepet ya. Ternyata manusia itu punya skema, mekanisme yang namanya fight or flight ya. Ini otak reptil kita. Nah waktu itu saya fight ya. Jadi saya mendapatkan tantangan untuk fight sama manajer penerbitan saya waktu itu. Dulu namanya penerbitannya Miracle Publishing ya, Miracle Publishing. Dan saya ditantang sama manajer saya ya. Saya ditantang sama manajer saya, Kang, ayo dong bikin buku supaya omset perusahaan kita naik gitu lah ya. Karena di penerbitan itu belum ada satu buku sama sekali gitu ya. Jadi saya mengawali buku pertama di penerbitan Miracle Publishing itu ya. Sekarang udah nggak ada lagi ya, saya ganti nama. Nah teman-teman semua, itu kisahnya tentang akhirnya buku ini terbit ya. Terus yang kedua teman-teman semua, buku ini lahir juga dari pengalaman-pengalaman saya ketika saya di kampus. Nah ini menarik teman-teman semua ya. Nih jujur aja, saya kuliah lulus 7 tahun ya. Waktunya sangat optimal sekali. Sangat panjang lah ya gitu ya. Tapi saya bersyukur teman-teman semua, karena saya tidak pernah menyesali apa yang terjadi dalam hidup saya. Saya nggak pernah menyesali itu. Saya selalu bersyukur ya. Apa yang saya syukuri? Karena alhamdulillah walaupun kuliah saya lama gitu ya, alhamdulillah saya sudah menerbitkan karya. Walaupun kuliah saya lama, waktu itu alhamdulillah dengan buku ini dan beberapa pelatihan, beberapa seminar yang saya buat, itu ternyata bisa mengantarkan saya untuk bisa keliling Indonesia. Dimana banyak mahasiswa yang mungkin ya di luaran sana ketika kuliah ya gitu-gitu aja, atau tidak bermanfaat, atau tidak punya karya sama sekali gitu ya. Atau bahkan banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang di luaran sana yang mereka justru malah menyusahkan orang tuanya. Alhamdulillah waktu itu saya punya perusahaan sendiri ya, saya membuat lapangan pekerjaan, dan saya punya karya, dan saya bisa keliling Indonesia menginspirasi banyak orang. Jadi akhirnya saya punya prinsip gini ya, jadi anak muda itu pilihannya dua. Kalau nggak banyak karya, banyak gaya. Kamu pilih yang mana? Kalau saya memilih banyak karya, gitu ya. Itu yang memotivasi saya. Akhirnya saya menerbitkan buku perdana saya. Dan buku ini juga ekspres sebenarnya ya. Karena tadi the power of kepepet ya, keterdesakan. Saya juga alhamdulillah waktu itu saya jujur aja, ini buku pertama loh teman-teman, buku perdana gitu ya. Saya nggak pernah belajar menulis sama sekali. Jujur, saya kuliah di komunikasi, fakultasnya jurusan ilmu informasi dan perpustakaan. Walaupun memang di situ saya jadi senang baca buku gitu ya. Cuman kalau bicara tentang menulis, saya tidak pernah punya basic sama sekali. Dan saya tidak pernah belajar tentang kepenulisan. Walaupun waktu itu ketika di Unpad, saya sebutin ya, di universitas saya di Jatinangor ada komunitas penulis, tapi saya nggak ikut. Menariknya waktu itu ketika buku ini terbit gitu ya, saya bilang gini, bisa juga Ketan gitu ya.
walaupun untuk ekspres, dan juga dan juga beberapa orang ada yang mengkritik saya, kok nulis buku gini banget ya gitu ya. Tapi alhamdulillah di buku pertama inilah saya memiliki ciri khas. Ya, ada beberapa pembaca gitu ya, saya udah lupa namanya karena ini buku sudah cukup lama. Ada yang bilang gini, "Kang, keren banget Kang, bukunya komunikatif sekali." Gitu ya. Bahkan ada salah satu pemuda daerah mana ya, Sukabumi atau Cianjur gitu ya, pernah message saya di Facebook, "Kang, terima kasih bukunya. Saya baca buku Kang Mufti sudah lebih dari 10 kali dan itu buku sampai lecek gitu ya. Saya nggak pernah bosan-bosan baca buku ini," gitu ya. Aduh, karena waktu itu saya nggak ngerti tentang konsep kepentingan testimoni gitu ya. Saya bersyukur aja, alhamdulillah, semoga bermanfaat. Saya nggak capture, saya nggak screenshot gitu, lu nggak ngerti soal-soal kayak gitu ya. Tapi alhamdulillah beberapa orang, bukan berapa orang, karena ini kan buku udah 2.500 eksemplar saya cetak ya. Alhamdulillah banyak orang yang merasakan manfaatnya ya, dan saya sangat bersyukur. Alhamdulillah ya Allah telah menerbitkan buku ini gitu ya. Nah, menariknya lagi buku ini secara tata bahasa ngawur. Kumaha saya lah, sekenanya saya gitu ya. Tapi itu yang membuat akhirnya saya punya ciri khas sendiri gitu ya. Terus kalau dari segi layout juga ya, namanya juga tadi the power of kepepet, kita yang penting mah terbit dulu ya seadanya lah gitu ya. Cuman alhamdulillah percetakannya waktu itu sangat bagus gitu ya. Dan secara tulisan, secara tampilan juga lumayan lah, oke gitu ya, untuk sekelas buku pertama kita gitu ya. Nah, di buku ini ada beberapa chapter, intinya bagaimana caranya kita bisa sukses dalam kuliah kita gitu ya. Nah, tadi saya lanjut ya, ada salah seorang yang ngomong sama saya dan sempat komplain sama saya ketika saya menerbitkan buku ini. Dibilang gini, "Kang, sini Kang, gila lo Kang, nulis buku juga sukses kuliah dengan kekuatan pikiran. Padahal kuliah lo tuh 7 tahun, lo gimana sih gitu ya, lo mau meracunin banyak orang gitu ya." Terus waktu itu saya sempat mikir juga, iya juga ya, cuman buku ini udah terbit gitu ya. Terus saya bilang kayak gini, gini bro ya, bicara tentang kuliah ini bukan pembenaran ya. Bicara tentang kuliah itu bukan hanya tepat waktu ya. Bicara tentang lulus kuliah itu bukan bicara tentang tepat waktu, tapi bicara di waktu yang tepat, ya. Nah, bukan berarti Anda nggak harus tepat waktu, tapi usahakan di waktu yang tepat. Karena begini, banyak mahasiswa yang ketika kuliah mereka nggak tahu pengen ngapain, pengen kerja apa gitu ya, pengen menghasilkan apa. Bahkan banyak juga atau tidak sedikit jumlahnya yang luntang-lantung nggak ngerti ketika setelah kuliah mau ngapain gitu ya. Ya beruntung kalau ada orang tuanya yang punya perusahaan, akhirnya perusahaannya dialihkan ke anaknya, ya itu kalau beruntungnya. Tapi nggak semua seberuntung itu gitu ya. Dan akhirnya tidak sedikit juga yang mereka stres gitu ya, bahkan untuk kerja mereka lama dan sebagainya. Nah, maka itu di waktu yang tepat itu sangat penting ya. Walaupun saya tidak menjelekan orang-orang yang memang kuliahnya tepat waktu ya. Istri saya termasuk orang yang sangat tepat waktu kuliahnya 3,5 tahun ya. Jadi kalau saya kuliah 7 tahun, istri saya kuliahnya 3,5 tahun ya. Tapi alhamdulillah kita bisa berkolaborasi dan ada satu buku yang akhirnya kita bisa terbitkan bersama-sama. Nah, teman-teman semua, di buku ini pun ada kita sharing tentang main teknologi, tentang dunia pikiran. Karena pas waktu itu ketika saya buat buku ini, saya lagi getol-getolnya belajar tentang main teknologi ya, dunia pikiran. Ya, di sini ada beberapa bab ya. Ada berapa chapter, ada 7 chapter gitu ya. Dan berbicara juga tentang pikiran sadar, pikiran bawah sadar gitu ya. Terus tentang mindset, belief, habit, konsep diri gitu ya. Banyak sekali. Saya nulisnya kalau nggak salah ini sekitar 2,5 bulan, waktu yang cukup cepat buat buku perdana gitu ya. Nah, terus apalagi ya. Nah, intinya di buku ini mengajarkan bagaimana caranya kita bisa jadi seorang pemenang
Pemenang untuk siapa? Pemenang untuk diri kita sendiri. Pemenang untuk bisa mengolah diri kita, pikiran kita, perasaan kita, dan semua hal yang ada dalam diri kita. Ya, karena konteksnya saya larikan ke kuliah mahasiswa, relevan bagaimana cara kita mengendalikan, mengolah pikiran kita dengan baik, dengan sebaik-baiknya, supaya hidup kita bahagia, hidup kita sukses, dan hidup kita penuh dengan karya dan bermakna. Itu sharing dari buku pertama saya. Ya, saran saya bagi Anda yang belum pernah nulis atau belum pernah menerbitkan satu buku pun, segeralah terbitkan. Nggak usah mikir yang sempurna-sempurna, ya. Hajar aja dulu, ya. Action aja dulu, ya. Saya dulu juga nggak ngerti, action aja gitu ya. Alhamdulillah terbit dan 2.500 eksemplar terdistribusi, ya. Oke. Sukses buat teman-teman semua. Itu sharing tentang buku pertama saya. Nanti insya Allah saya juga akan banyak sharing-sharing juga tentang buku saya dan buku yang diterbitkan oleh Buku Langka Indonesia. Itu adalah penerbitan saya yang baru, insya Allah, ya. Oke, sukses buat teman-teman semua. Ya, semoga bermanfaat dan jadilah pribadi pemenang dan jadilah pribadi sosok yang bisa menginspirasi dan bermanfaat buat orang lain. Sukses buat Anda.